kecerdasan artifisial ini sebenarnya bukan hal baru. Kalau di Indonesia kan memang masih hal baru kan. Jadi sebenarnya kecerdasan artifisial ini sudah ada dari dulu. Pertanyaan Bapak, ini kan kecerdasan artifisial ini kan sebuah sistem yang bisa dilatih supaya sistemnya itu lebih canggih daripada yang membuat sistem. Contoh, menurut kalian di rumahnya menggunakan rice cooker semua? Ya. Pasti. Itu menurut kalian pintar atau tidak? Pintar. Di mana dia pintarnya? Dia tahu kapan nasinya masak. Kalau misalnya nasinya masak, otomatis tombolnya itu kontaknya itu naik ke atas. Seperti itu. Ya. Turun apa naik? Turun, Pak. Turun. Berarti udah merek sampai di rumah Bapak. Oke, kalau misalnya rice cooker itu kalian bilang itu pintar, itu Bapak bilang nggak pintar. Kenapa? Karena dia cuma bisa melakukan salah satu aktivitas saja. Dia bisa mendeteksi nasinya itu masak atau tidak. Sedangkan kalau misalnya sebuah sistem yang pintar itu bisa diasah dulu. Berarti kalau bisa diasah, keahliannya itu bukan cuma satu. Contohnya, kalian menggunakan ChatGPT. ChatGPT itu pintar. Apa yang kita tanya, bahkan tergantung kondisi perasaan kita pun pasti dia bisa memahami dengan perintah-perintah atau prompt yang kita masukkan. Itulah dia pintarnya. Sekarang ChatGPT itu pasti lebih pintar daripada pembuat aplikasi ChatGPT-nya. Ya nggak? Kenapa bisa dia pintar? Ada yang tahu nggak? Kenapa dia bisa pintar? Karena biasa. Karena biasa kan? Kalian pernah nggak masukkan foto kalian ke dalam ChatGPT? Kan sebelum ini kan ada viral kan, ada buat foto menggunakan ChatGPT, edit foto. Dia sebenarnya foto yang kalian masukkan itu, kalian mengasah dia biar dia mengenali siapa kalian. Makanya jangan heran nanti ke depannya dampak negatifnya ini pasti ada. Kadang-kadang kan sebagian orang kan sudah melakukan genre video menggunakan AI kan. Itu kan wajahnya kan masih berbeda dengan wajah yang di video itu, nggak ada wajah lain, orang lain itu nggak ada. Dia wajah tersendiri, nggak ada yang menyerupai pun, nggak ada. Tapi dengan kalian sering memasukkan foto, edit foto menggunakan ChatGPT, besar kemungkinan wajah kita itu bakalan digenerate nanti dalam bentuk video. Jadi hati-hati kita mengasah dia tuh untuk mengenali kita. Makanya kalau misalnya ada pernah kalian asah seperti itu, kalian masukkan foto kalian ke dalam AI, kita itu mengasah dia, mengajari dia untuk mengenali pola dari wajah kita. Itu harus hati-hati. Paham ya? Oke, selain ChatGPT sebenarnya ini sudah ada juga Siri. Siri itu apa? Di Android pasti ada kan? Ada nggak? Yang ada apa? Google Assistant. Iya nggak? Dia kalau Google Assistant ini kita voice note yang kita masukkan nanti diubahnya jadi teks, nanti dicarinya di dalam video. Karena kan itu seperti itu. Itu sebenarnya sudah AI. Sudah ada kecerdasan artifisial di situ. Ini sejarahnya kan? Makanya sekarang yang viralnya kan sekarang baru-baru ini kan AI ini kan. Dia sebenarnya sudah ada dari tahun 1965. Sudah ada kecerdasan artifisial ini. Ini sejarahnya. Terus kita lanjut aja. Oke. Di sosial media ada FYP. Ada nggak? Apa itu FYP? Oke, ada bisa kasih penjelasan kenapa FYP itu atau konten itu sering muncul? Apa alasannya? Kenapa? Oke, aktivitas di konten itu banyak dilakukan orang. Contoh, ada yang like, ada yang membagikan, ada yang komen. Kalau misalnya aktivitasnya banyak ya, dibanding konten-konten lain, pasti aktivitas yang banyak itu bakalan sering muncul.
hanya di FYP. Itu sebenarnya dia memahami pola sebenarnya. Polanya seperti apa? Pola pengguna sosial media itu bagaimana aktivitas yang sering dia lakukan. Itu kalau FYP itu kan pola keseluruhan. Tapi di kita sendiri, pada saat menggunakan sosial media contohnya IG atau TikTok, kan ada pencarian kan? Pasti pencarian itu sering muncul apa yang sering kita buka. Contoh, kita sering menggunakan IG kita mencari yang suka olahraga lah. Contohnya klubnya MU. Kalau misalnya kita sering mencari MU, munyuk lah munyuk. Jadi yang sering cari-cari info tentang MU, besar kemungkinan di pencarian dia pasti muncul MU kan? Iya kan? Ada MU dia. Terus yang perempuan, yang hobi tentang masak-masakan, dia sering mencari masak-masakan. Jadi pencarian di IG pasti muncul sambil mau masak-masakan, ya enggak? Seperti itu. Dia berarti memahami pola. Kita sebenarnya di situ sudah mengajari dia bagaimana kita sebenarnya apa yang kita sukai. Makanya hasil yang kita sukai itu apa yang sering kita buka. Makanya biasanya dikasihnya pada saat pencarian itu rekomendasi di bawah itu semua konten. Paham ya? Pada saat kita menggunakan sosial media tadi, di pencarian kita atau di search, biasanya itu apa yang sering kita buka di pencarian biasanya muncul itu kan. Atau tadi pola atau olahraga tadi. Kalau misalnya kita sering menggunakan sosial media mencari konten tentang olahraga, besar kemungkinan di pencariannya itu muncul olahraga. Kalau misalnya perempuan yang hobi masak-masak, besar kemungkinan masak-masaknya muncul. Berarti di situ dia memahami pola kita, bagaimana karakter kita. Caranya kalau misalnya mau dikembalikan seperti awal, otomatis apa? Di reset ulang. Sudah awal. Sekarang Di reset awal akunnya. Enggak. Jadi, gimana caranya biar pola yang dia pahami tadi tentang kita itu kembali lagi seperti awal? Hapus data. Dihapus data. Kalau hapus data, otomatis masuk lagi hilang. Iya Pak, kembali ke awal dulu. Jadi Gimana caranya? Yang pernah kalian hapus data seperti itu? Tidak. Oke, kalau misalnya dirasa dihapus aplikasi itu nggak bakalan hilang. Dia masih tersimpan dalam riwayat. Jadi yang mau dihapus itu kalian tengok nanti riwayat aktivitas di dalam sosial media kalian. Itu silakan kalian hapus semuanya. Kalau misalnya sudah dihapus, dia bakalan kembali seperti awal sosial media itu digunakan. Dia nggak paham pola kita yang tadi bakalan terhapus. Paham ya? Oke, di sini ada jenis-jenis AI berdasarkan kemampuan. Ini ada 3 nih. Jadi yang pertama ada mesin reaktif. AI dasar yang ada berinteraksi atau bereaksi terhadap input saat ini tanpa memori masa lalu. Contoh IBM Deep Blue yang mengalahkan Garry Kasparov. Tahu Garry Kasparov? Dia atlet catur. Pada kalau nggak salah Bapak pada tahun 97 dia nggak ada yang bisa mengalahkan. Jadi di saat 97 itu ada orang yang menciptakan sebuah aplikasi. Aplikasinya namanya IBM Deep Blue. Ini sebenarnya AI. Jadi dia diadu si Garry tadi diadu dengan IBM Deep Blue ini. Karena tidak ada yang mampu mengalahkan dia lagi kalau manusia. Maka diciptakanlah robot. Pada saat diadu dengan menggunakan IBM Deep Blue ini, dia kalah. Berarti kalau kalah, menurut pertanyaan Bapak, mana lebih hebat membuat aplikasi IBM ini atau IBM-nya Deep Blue itu sendiri? IBM-nya Pak. IBM-nya kan? Kenapa bisa seperti itu? Kenapa dia lebih jago? Hah? Karena dia membuat sistem manusia. Oke, karena dia sudah diasahkan. Dia kan kalau misalnya di catur itu kan langkah-langkahnya itu kan sebenarnya bisa diprediksi. Bagaimana strateginya itu kan bisa diprediksi kan. Tapi kalau misalnya orang yang memprediksi biasanya dia lambat. Kalau mesin yang memprediksi dia bakalan lebih cepat prosesnya. Makanya pada saat si Garry
melawan IBM Deep Blue ini dia kalah karena dia lebih lambat pemikirannya daripada mesin ini. Ini tahun 97. Sudah ada yang lahir? Terus yang kedua, AI yang kedua, memori terbatas. AI yang dapat menyimpan pengalaman dan data sebelumnya untuk periode waktu tertentu. Mayoritas AI modern seperti kendaraan otonom masuk di dalam kategori ini. Tahu kendaraan otonom? Tahu? Nggak tahu? Kendaraan yang tanpa supir tahu? Oke, berarti kalau kendaraannya itu tanpa supir berarti dia kendaraan otonom. Ini sebagian kendaraan kalau di Cina ini sudah diterapkan. Makanya kalau misalnya kalian di Cina, kalian mau pesan taksi, rata-rata taksi di sana itu sudah tidak menggunakan supir lagi. Dia sudah otonom. Dia bisa bergerak sesuai instruksi yang sudah diprogram dan dia bisa mendeteksi jarak kiri kanan depan belakang. Jadi mengurangi atau minimalisir terjadinya error. Makanya kalau misalnya di Cina itu ini nggak ada lagi. Ini resiko atau tidak? Dampaknya banyak sama kita kan? Kalau ini diterapkan otomatis menambah angka pengangguran. Supir-supir yang biasanya jadi supir taksi, ini kalau ini diterapkan dia nggak bakalan bisa jadi supir lagi. Pimpinnya dia becak mungkin. Terus jenis yang ketiga ada teori pikiran dan sadar diri. Ini berarti level AI yang masih dalam tahap riset. Berarti kalau tahap riset masih dalam apa ya? Coba penelitian ya. AI ini diharapkan mampu memahami emosi. Oh, berarti mesti jauh nih, paham emosi, kepercayaan dan niat manusia, atau teori pikiran, atau bahkan memiliki kesadaran diri. Kalau ini diterapkan, kalau ini ada sekarang, berarti ini sudah mendekati hampir sempurna. Contoh yang paling mendekati sekarang AI sudah digunakan untuk mendeteksi sebuah penyakit. Berarti kalau sudah mendeteksi sebuah penyakit, pola pikir sudah masuk, ya. Terus emosi juga mungkin sudah diterapkan di situ, karena dia paham pola pikir, karena dia paham dan memahami mendeteksi penyakit yang ada di tubuh kita. Kalau misalnya dia paham mendeteksi penyakit, besar kemungkinan dia paham obatnya apa. Gak mungkin dideteksi obatnya nggak tahu kan. Jadi kalau misalnya ada orang sakit, besar kemungkinan nanti dia nggak usah ke rumah sakit lagi. Kalau sekarang kan kalau kita sakit kita tanya ChatGPT kan itu masih ada kesalahan. Kalau yang sekarang, tapi di pengembangan ini, di riset ini, penelitian ini ke depannya, mungkin kalau misalnya kita tanyakan ke aplikasi, besar kemungkinan aplikasinya itu menjawab sudah sesuai dan obatnya pun sesuai. Ini kita tengok aja, ini pengembangan ke depannya. Nah, kita lanjut. Ini penerapan AI di kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada chatbot. Apa ini? Memberikan pelayanan 24 jam respon. Kalian pernah menggunakan chatbot di WA? Nggak pernah? Atau kalian pernah nggak chatbot di WA? Dia chatbot itu kalau misalnya kita WA dia langsung respon. Kami tanya, Robot. robot. Yang Pernah kalian coba? Di sini ada nggak yang menggunakan WiFi? Namanya itu SHB. Jadi di SHB itu kalau misalnya kita mau hubungi customer service ya, contoh kita ganti sandi, terus cek pengguna yang terhubung di perangkat kita menggunakan chatbot. Iya Pak. Jadi nggak ada orang mengelola. Tugas kita yang pertama itu kita cuma memasukkan data. Biar kalau sudah masukkan data, otomatis dia bakalan aktif sendiri. Pernah nggak seperti itu? Jadi kalau misalnya kita tanya dia langsung berrespon malas. Tapi dia memahami kalau misalnya sesuai struktur yang sudah dia buat. Kalau hal-hal lain kalian tanya dia nggak bakalan paham. Karena dia sudah bersistem seperti itu. Contoh tadi, SHB tadi. Kita mau ganti password WiFi. Kata-katanya harus sesuai dengan petunjuk yang sudah dibuat. Biasanya petunjuk yang pertama tuh.
Kalau ganti password wifi biasanya ganti password wifi tanpa spasi, baru dia paham. Tapi kalau misalnya menggunakan spasi kita buat dia nggak paham. Begitu dia kalau chatbot. Jadi sudah disusun strukturnya sedemikian mungkin, harus sesuai dengan itu. Terus yang kedua, pengenalan wajah. Meningkatkan keamanan perangkat atau sistem identifikasi, ini pasti. Face ID. Kita punya handphone masing-masing kan. Jadi untuk membuka sandinya kita bisa menggunakan wajah kan. Oke, ini sebenarnya pengembangan yang terakhir kalau untuk sekarang ini. Kalau keamanannya dulu, yang pertama menggunakan apa pertama di handphone? Pin, pola. Pin. Pertama pin. Sesudah pin, pola. Sesudah pola, oke, fingerprint sidik jari. Sudah sidik jari, Itu aja. baru aja Face ID. Ini yang sekarang kan, berarti dia juga kecerdasan artifisial tadi. Terus yang ketiga, rekomendasi konten. Ini mau bilang tadi di sosial media. Jadi pengalaman pengguna di platform hiburan dan belanja. Jadi kalau misalnya ini rekomendasi konten ini, setiap aktivitas yang kita buka di sosial media pasti itu rekomendasinya. Itu juga AI. Kalau bilang FYP kalau misalnya di TikTok, itu sebenarnya AI juga. Terus yang keempat, prediksi dan optimalisasi dari perkiraan cuaca hingga manajemen lalu lintas. AI membantu kita merencanakan masa depan yang lebih baik. Oke, di Google Map. Google Map bisa nggak prediksi lalu lintas macet atau tidak? Bisa. Coba kalian perhatikan. Kalau misalnya kalian buka ada tuh di Google Maps fitur seperti itu. Kalau dia warna merah di lalu lintas jalannya berarti dia macet. Ada udah diprediksi langsung. Coba nanti kalian perhatikan. Terus selanjutnya, manfaat AI di berbagai bidang. Ini kan sudah kita rasakan dampaknya ini kan. Dengan adanya AI itu sangat mempermudah, terutama dalam dunia pendidikan. Jadi hal-hal yang belum kita ketahui sebelumnya, kita tanyakan Google. Di Google pun nggak ada, kita tanyakan AI, pasti ada jawabannya kan. Ya. Tapi yang perlu Bapak ingatkan, apapun jawaban dari AI itu nggak boleh ditelan mentah-mentah. Namanya juga sebuah sistem pasti ada salah dan hilafnya. Jadi kalau misalnya kalian telan mentah-mentah, bisa kemungkinan informasi yang dia sampaikan salah pun kita sampaikan lagi ke orang lain, bakalan informasi yang salah bakalan semakin tersebar. Jadi harus kita pikir, kita kritisi dulu betul atau tidak sumbernya. Terus yang pertama, manfaatnya dalam bidang kesehatan. AI mempercepat diagnostik penyakit, membantu penemuan obat baru, dan personalisasi rencana perawatan pasien, menghasilkan perawatan yang lebih efektif dan efisien. Ini dalam dunia kesehatan. Jadi kalau misalnya yang tadi dikembangkan lagi, besar kemungkinan pendeteksian penyakit, cara obatnya, terus cara pelayanannya itu bakalan lebih cepat dengan bantuan AI ini. Jadi resiko-resiko sebelumnya, penanganan yang lambat sebelumnya pelayanan di rumah sakit, dengan adanya AI di bidang kesehatan ini, pelayanannya itu bakalan semakin bagus dan lebih akurat lagi pendeteksian penyakitnya. Itu bakal bisa diterapkan nanti. Terus dalam perdagangan, dari rekomendasi produk yang dipersonalisasi hingga optimasi rantai pasokan, AI meningkatkan pengalaman belanja dan efisiensi operasional bisnis. Jadi di dalam perdagangan ini AI ini bisa kita simpulkan, bisa juga kita jadikan sebagai iklan. Contoh, di sosial media kita kan sekarang lagi heboh-hebohnya tentang AI apa tadi? Cici kan? Dia sebenarnya Cici itu dimasukkan ke dalam situ berupa iklan kan? Jadi kalau misalnya dalam berupa iklan, besar kemungkinan saking banyaknya orang yang menggunakan sosial media itu, kita tengok pasti peringkat dia, download dia di Play Store itu bakalan naik. Karena dari situ jumlah downloadnya kan, berapa orang kan, berapa pengguna dia, gara-gara iklan tadi. Berarti itu dalam perdagangan seperti itu. Terus kalau dalam lingkungan, AI berperan dalam memprediksi perubahan iklim. Kalau perubahan iklim, berarti BMKG kan,
Ya enggak? Mengoptimalkan konsumsi energi dan mengelola sumber daya alam, membantu kita membangun masa depan yang lebih berkelanjutan. Jadi kalau misalnya dengan adanya AI ini, sebelumnya kita menggunakan listrik boros. Contoh di rumah kita aja, contoh simpelnya kalau misalnya ada alat seperti itu. Di sini lampu itu kan ada otomatisnya kan. Kalau misalnya ada di rumah kalian pada saat dia gelap lampunya hidup, terus pada saat terang lampunya mati, di situ sebenarnya udah ada AI di situ. Jadi dia bisa mendeteksi keadaan di sekitar dia. Kalau misalnya ada alat seperti itu, besar kemungkinan ini mengelola sumber ini mengoptimalkan konsumsi energi yang sebelumnya itu harus biasanya 24 jam. Karena kita contoh kita pergi nih, lampu hidup terus, dengan adanya alat tadi bisa dia mendeteksi pada saat dia siang, pada saat dia malam, dia otomatis hidup sendiri. Jadi energinya semakin dioptimalkan. Ya. Terus selanjutnya, oke, ini tantangannya sekarang, tantangan dan masa depan AI. AI ini kalau yang sekarang, kalau misalnya kita nggak pandai-pandai menggunakan, besar kemungkinan kita salah satu yang bakalan dirugikan. Ya, contoh etika dan privasi data. Memastikan penggunaan AI yang bertanggung jawab dan melindungi informasi pribadi pengguna dan prioritas utama. Kita kan nggak tahu membuat ChatGPT ini sistemnya seperti apa dijalankan. Kalau misalnya datanya kita masukkan, besar kemungkinan data itu bakalan tersimpan di dalam database. Kalau misalnya ada niat orang itu niat jahat, bisa aja dia sebarkan data kita. Jadi pada saat penggunaan ChatGPT atau aplikasi lain ada etika masing-masing. Terus yang kedua, pergunakanlah ChatGPT tadi atau DeepSeek tadi dalam pemecahan masalahnya itu memang sudah mentok kali. Jangan sewaktu-waktu ada masalah, ada tugas, langsung dicari ke AI. Cari dulu sumbernya lain. Contoh di buku. Nggak ada di buku baru, tanya guru. Kalau misalnya nggak ketemu juga jawabannya baru, silahkan tanya ke ChatGPT. Jangan dikit-dikit nanti dikasih guru soal, kalian foto, kalian tanya AI, hasilnya kan ada tuh memang. Tapi di situ kan kita tidak mempergunakan pikiran kita sepantasnya, sewajarnya. Jadi kita sudah ketergantungan di AI tadi, itu harus dikurangi juga. Terus penggantian pekerjaan. Otomatisasi melalui AI dapat mengubah pasar tenaga kerja, memerlukan adaptasi dan pengembangan keterampilan baru bagi manusia. Jadi otomatis makanya sudah sering Bapak bilang, sebagian bidang pekerjaan itu nanti bakalan tergantikan. Contoh, kalau misalnya kalian ambil akuntan nanti, akuntan di kuliah, akuntan itu kan dia kan sebenarnya kerjanya monoton itu, buat laporan itu aja kan. Jadi kalau misalnya kalian tidak pandai mengoptimalkan atau hal-hal baru, bakalan tergantikan. Jadi kalau misalnya kalian jadi akuntan, usahakan ada teori-teori baru. Contoh pelaporannya sebelumnya ketik satu-satu. Kalian cari ada AI yang bisa menarik data langsung otomatis. Jadi kita kembangkan di situ. Jadi jangan monoton di situ-situ aja. Contoh di desain grafis, contoh. Kalau desain grafis kan kalau orang desain biasanya menggunakan Photoshop, itu kan masih manual. Jadi biar cepat pekerjaan dia itu loh maksudnya. Jadi kita cari alat bantu yang lain. Contoh kalau misalnya desain, kita menggunakan AI. Jadi otomatis klien kita yang menyuruh kita mendesain bakalan lebih puas hasilnya karena lebih cepat pengerjaannya. Jadi akuntan pun seperti itu. Jadi jangan monoton di situ-situ aja. Silakan kita cari, ada nggak alat-alat bantu yang lain? Kalau bisa, alat bantu yang lain itu kita menciptakan itu lebih bagus. Jadi dipakai orang. Ya. Terus bias algoritma. AI dapat mewarisi bias dari data yang digunakan untuk melatihnya, menghasilkan keputusan yang tidak adil dan diskriminatif. Ya. Di minggu besok kita praktek. Minggu besok itu prakteknya apa? Kita coba melatih semuanya.
AI yang sekarang ChatGPT kan sekarang versi berapa? Versi 5 kan? Berarti versi 5 yang terbaru. Ada nggak versi 3, versi 2 nya tuh? Ada nggak? Ada pasti kan? Jadi versi 2, 3, 4, 5 di versi 5 ini berarti versi pengembangan yang terbaru. Jadi di versi 1 AI ini sebenarnya dilatih. Di minggu besok kita coba melatih sebuah AI. Latihannya seperti apa? Kita latih dia mendeteksi sebuah hewan. Kita masukkan gambar hewan 10 contoh. Kita masukkan gambar hewan 10, gambar kucing. Tapi dengan warna yang beda, terus ras yang beda, posisi yang beda, kita masukkan 10. Terus 10-nya lagi kelinci kita masukkan dengan warna yang beda. Bisa nggak dideteksi kalau misalnya kita masukkan gambar, contoh gambar kucing, bisa nggak dia baca kalau yang kita masukkan itu gambar kucing? Pasti di situ nanti kalian ketemukan, pasti ada kesalahan di situ. Kucing sama kelinci kan hampir mirip, ya kan? Apalagi nanti kita masukkan kucing putih, kelinci kan rata-rata putih kan? Di situ nanti ada kesalahan tuh. Makanya di ChatGPT kalau misalnya kalian mencari informasi, usahakan informasinya itu kalian cari juga sumbernya, jangan ditelan-telankan. Paham ya? Oke, selanjutnya. Oke, kita lanjut di jenis-jenis kecerdasan artifisial. Memahami dunia AI yang semakin canggih. Oke, ini klasifikasi kemampuannya tadi. Yang sebelumnya ChatGPT versi 1, versi 2, sekarang versi 5. Ini ada klasifikasi AI berdasarkan kemampuan. Coba nanti tugas kalian di rumah, coba kalian bandingkan DeepSeek, ChatGPT, Gemini. Silakan promptnya cuma satu. Promptnya silakan kalian buat promptnya itu pengenalan kecerdasan buatan. Pasti hasilnya nanti berbeda. Pengenalan kecerdasan buatan itu aja promptnya. Kalau misalnya sudah, nanti coba kalian rangkum mana hasilnya yang lebih memuaskan, yang lebih lengkap. Terus pengenalan kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan. Ya. Nanti dari situ kita dapat temukan tuh mana aplikasinya yang lebih lengkap, mana hasilnya yang lebih pas menurut kita. Terus yang pertama, klasifikasi yang pertama ada artificial narrow intelligence. Jadi AI yang berfokus pada tugas spesifik hanya unggul dalam suatu area. Misalnya pengenalan wajah atau bermain catur. Contoh chatbot customer service. Berarti kalau misalnya apa ini artificial narrow ini, dia cuma aktivitasnya di situ-situ aja, monoton dia berarti. Dia cuma bisa melakukan aktivitas 1 atau 2. Berarti kalau misalnya aktivitasnya cuma 1, 2, berarti itu dikelompokkan AI artificial narrow. Terus yang kedua, artificial general intelligence atau AGI. AI yang mampu melakukan berbagai tugas kompleks seperti manusia, termasuk penalaran, pemecahan masalah, dan pembelajaran dari pengalaman baru. Masih dalam pengembangan. Kalau ini, yang ini Bapak rasa sudah cek ChatGPT ini masuk nih. Terus yang ketiga, artificial super intelligence. AI hipotesis yang melampaui kecerdasan manusia dalam setiap aspek termasuk kreativitas dan kebijaksanaan, sering muncul di fiksi ilmiah. Kalau ini belum. Yang kita alami sekarang itu di sini, artificial general intelligence. Pagi ini sudah. ChatGPT, Gemini, Meta AI, DeepSeek masuk ke sini semuanya. Jadi kita mau cari pembelajaran, terus pemecahan masalah di sini bisa. Kalau di sini tadi dia cuma bisa salah satu aktivitas satu aja. Kalau di sini sudah lebih kompleks. Makanya kalau misalnya kita bertanya ke AI, pertanyaannya itu di AI itu kan sama kita lagi chattingan sama kawan kan. Jadi kita stuck di situ aja kan. Tanya sama ChatGPT, bagaimana atau resep masakan atau resep nasi goreng yang enak, ya kan? Jadi kalau misalnya kita tanyakan seperti itu, dimunculkannya sampai ke bawah hasilnya apa, terus kita tanyakan lagi,
bumbu-bumbunya apa-apa aja pasti tetap berkaitan dengan nasi goreng kan? Ya nggak? Nggak mungkin dia berkaitan dengan yang lain. Itu maksudnya. Jadi apa yang kita tanyakan pertama itu sebagai kata kunci untuk pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Kalau misalnya kita mau tanyakan hal lain, berarti kita masukkan cek baru. Cek baru itu baru, menampilkan hal-hal yang lebih baru, lebih dari itu. Oke. Ingat, di minggu besok mau tanyakan lagi karena besok bakal masuk kan. Coba nanti kalian pergunakan ChatGPT, Gemini atau Youtube. Pertanyaannya yang tadi, apa tadi pertanyaannya? Oke, pengenalan kecerdasan buatan. Silakan kalian baca. Mana lebih bagus hasilnya dari 3 AI yang ini? Ya, silakan kalian rangkum, silakan kalian simpulkan. Ya, Gemini, ChatGPT sama DeepSeek. Kalau misalnya nanti sudah kalian simpulkan, di minggu besok kepatannya baru kita praktek di labor, kita melatih sebuah AI. Oke, Pak. Ya. Oke, ada pertanyaan? Oke. Ya pula. Oke, kalau misalnya nggak ada pertanyaan, mencukupkan materi kita hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Selamat siang semuanya.